Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana seekor induk ternak kambing atau domba dalam 2 tahun sudah bisa beranak wajib 3 kali. Oke, jadi pertama kita harus tahu bahwa domba dan kambing memiliki lama birahi atau siklus kawin yang berbeda. Kalau pada domba rata-rata dimulai di selama 18 hari sekali. Kalau di kambing biasanya di angka 20 sampai 21 hari sekali. Artinya ketika dia tidak dikawinkan, seekor betina normal akan minta kawin atau menunjukkan tanda-tanda birahi setiap 18 hari sekali pada domba. Oke ya, di sana kita lihat kumpulan beberapa betina. Kalau dia tidak normal atau infertil atau steril atau majer, maka dia akan tidak menunjukkan, bisa saja tidak menunjukkan tanda-tanda birahi dalam waktu yang lama atau birahi dalam waktu yang terlalu pendek, atau sudah kawin tapi birahi terus, yaitu pertanda mereka tidak normal. Normalnya seekor domba betina yang tidak dikawini dan sudah masuk dewasa kelamin atau puber, mereka akan birahi atau estrus di setiap 18 hari sekali rata-rata. Nah, itu alasannya kenapa pada koloni domba perkawinan mereka dicampur rata-rata di 35 sampai 40 hari saja. Karena di hari-hari itu pastinya seekor domba betina sudah pernah minta kawin 2 kali atau 2 siklus, sehingga ketika siklus pertama dia gagal bunting, maka bisa didouble di siklus berikutnya untuk kawinnya. Karena setiap hari ketika dia birahi, koloni jantan itu bisa kawin beberapa kali pada betina yang sama ketika tidak ada betina lain yang birahi di hari yang sama. Itu normal. Kalau kambing memang bagusnya dikawinkan ya 2 kali, di pagi dan di sore hari ketika dia menunjukkan tanda-tanda birahi, atau di sore hari dan di pagi hari ketika ditemukan tanda birahinya muncul di siang hari. Nah, bagaimana caranya agar 2 tahun selalu beranak 3? Yang pertama, kita harus membuat nutrisinya cukup untuk pakannya. Maksudnya begini, ketika dia menyusui atau bunting akhir hingga menyusui, maka dibutuhkan energi dan protein yang cukup untuk induk tersebut. Karena kita harus mengurangi serat ya, karena perutnya tergencet oleh kandungan, sehingga posisi rumen juga tidak pada tempatnya yang bagus karena terhimpit oleh hal lain yang harus berkembang. Akibatnya kalau dia makannya sumber serat, maka akan rendah nutrisi, dalam arti rendah energi dan rendah protein. Akibatnya energinya berkurang, banyak ditemukan asidosis, banyak ditemukan malnutrisi pada induk, sehingga terjadi kolaps dan terjadi kelumpuhan. Nah, maka kita harus memberikan pakan yang cukup, utamanya di energi dan protein. Dengan pakan dan nutrisi yang cukup, maka saya pastikan setelah 40 hari pasca melahirkan, dia mesti akan segera menunjukkan tanda-tanda birahi ulang. Kalau bahasa ilmiahnya atau bahasa internasionalnya itu estrus postpartum atau birahi pasca melahirkan. Jangan takut untuk mengawinkan ternak kalian ketika muncul birahi. Jangan takut dengan keadaan, oh nanti belum siap rahimnya dan sebagainya. Tidak, ketika dia birahi, normalnya dia tetap sudah siap organnya. Karena proses involusi uterus atau proses perbaikan uterus pasca melahirkan sudah selesai. Tidak ada luka, tidak ada darah lagi, semua sudah kering, sudah ganti, dalam arti organ sudah kembali normal kembali, sehingga muncullah dia birahi. Karena ketika ketika uterus belum selesai involusi atau perbaikan, maka saya yakin betina tidak akan minta kawin lagi, karena secara hormonal mereka akan menahan untuk segera birahi. Sekarang bayangkan ketika dia bunting 5 bulan plus birahi di 2 bulan pasca melahirkan, maka butuh waktu 7 bulan sekali ya dia untuk bisa bunting dan kawin lagi. Kalau kita punya waktu 24 bulan, dalam arti 2 tahun, maka di 21 bulan mereka sudah bisa beranak 3 kali. Itu sudah sangat cepat.
minimalnya dia birahi kembali setelah melahirkan adalah 3 bulan. Jadi kita punya 8 bulan sekali siklus. Artinya 8 kali 3 anak, 3 kali melahirkan, maka butuh 24 bulan. Ya kalau bisa jangan sampai lebih dari 2 bulan agar anakan cepat, induk juga sehat karena pakannya bagus, jumlahnya cukup dan nggak terjadi stunting. Kita lihat di sana si kepala coklat ini, si hitam kecil ini sekarang berumur 6 bulan dan si hitam ini sudah minta kawin. Kemarin sudah kawin. Si coklat itu sudah setinggi teman-temannya yang umurnya setahun tapi dulu pertumbuhannya kurang baik karena stunting. Ketika dia dalam kebuntingan sudah baik, kemudian lahir dengan pakan yang bagus, segera makan starter dengan serat yang rendah, maka pertumbuhannya akan istimewa seperti si coklat itu ya. Kalau kita zoom si coklat. Nah, itu si coklat, kepala coklat ini pejantannya dulu 25 kilo, induknya 30 kilo, menghasilkan anak dengan postur sebesar itu pada umur 6 bulan. Apalagi kalau jantannya super jenis misalnya, ya dia mungkin akan lebih besar lagi. Nah, kira-kira itu yang kita harus persiapkan. Kuncinya adalah kalau kita merasa loh kok birahi awal pada anakan kok sampai 8 bulan lebih belum birahi, belum bunting, loh kok pasca melahirkan dia juga lama untuk birahi, maka kita harus melihat bahwa pakan kita pasti tidak cukup memenuhi kebutuhan pertumbuhan mereka. Karena begini, pakan yang masuk dalam tubuh ternak pertama akan digunakan untuk maintenance atau hidup pokok sendiri. Hidup pokok adalah hidup normal, hidup wajib yang harus tersedia untuk seekor makhluk hidup. Tanpa kebutuhan hidup pokok itu mereka maka tidak akan menghasilkan kehidupan. Mereka akan lemas dan mati. Karena otak tidak dapat nutrisi, darah tidak ada nutrisi, maka berbahaya. Ketika hidup pokok terpenuhi, mereka bisa hidup dengan tulang dan kulit saja, terlihat seperti tengkorak, bisa. Tapi dia tidak akan produktif. Kalau kita pengennya berdaging domba kita, ya mereka nggak akan berdaging karena kurang nutrisi dan jumlahnya. Kalau misalnya terpenuhi produktivitas, maka maintenance juga terpenuhi, produktivitas terpenuhi, maka kita akan melihat reproduksinya. Makanya ternak-ternak yang relatif kurus itu reproduksinya mesti lama ya, birahi lagi lama, dewasa kelamin pubertasnya lama, jadi itu jadi masalah buat kita. Oke ya, kalau produktivitas terpenuhi, mereka akan baru masuk ke reproduksi. Jadi reproduksi itu tahap terakhir pada seekor betina ternak. Nutrisinya, karena sebelum direproduksi mereka harus mencukupi dulu hidup pokok dan juga produktivitasnya. Kalau ternak susu ya berarti dia akan menghasilkan susu. Kalau dia daging ya akan menghasilkan daging dulu. Itu dia akan mendeposisikan itu. Jadi seekor domba dorper misalnya dengan kapasitas tubuh sebesar itu, dia akan mendahulukan produktivitasnya sebelum ke reproduksi. Jadi kalau sudah cukup baru dia mau berreproduksi. Nah, kira-kira kesimpulannya tadi, yang pertama kita harus meningkatkan pakan kualitas dan kuantitasnya. Ya minimal kualitasnya ya, karena kalau bunting tua dia akan sedikit makannya. Kita akan meningkatkan kuantitasnya pada 100 hari lebih pasca kebuntingan. Kita harus naikkan kualitas pakan sampai dia menyusui di 2 bulan anak menyusu. Nah, di sana saya yakin di 2 bulan itu ketika dicampur dengan pejantan dia akan langsung sudah birahi untuk segera kawin. Kita berharap ternak yang kita miliki dalam 2 tahun pasti beranak 3 kali dan mempunyai anakan minimal kembar prolifik ya. Kita akan mendapatkan banyak manfaat dari ternak yang kita pelihara. Kira-kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video hari ini. Itu ada jantan yang minta kawin padahal betinanya tidak mau kawin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan masukan untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.